Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najma. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip dasar analisis laporan keuangan. Yang pertama mencakup tentang pengertian analisis laporan keuangan, yang merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Kemudian, informasi yang diperoleh dari hasil analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi para pemakai laporan keuangan, baik itu internal maupun eksternal, dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama yang mencangkut tentang perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada cakupan analisis laporan keuangan. Bagaimana melakukan analisis dan menginterpretasikan data atau rasio keuangan yang muncul. Kemudian analisis semacam itu mengharuskan seorang analis untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, itu ada menentukan dengan jelas tujuan dan analisis. Yang kedua, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasar laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Selanjutnya itu pada analisis laporan keuangan itu pasti mempunyai tujuan. Di sini tujuannya itu ada 9. Yang pertama itu investasi pada saham. Yang kedua ada pemberian kredit. Yang ketiga ada kesehatan pemasok atau supplier. Yang keempat itu ada kesehatan pelanggan. Yang kelima ada kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Kemudian selanjutnya ada pemerintah. Kemudian tujuan selanjutnya ada analisis internal. Kemudian analisis pesaing. Dan terakhir tujuannya itu ada penilaian kerusakan. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan perusahaan. Di sini bisa kita lihat ada bagian tentang kegiatan-kegiatan perusahaan. Baik, saya jelaskan sedikit. Lingkungan perusahaan. Faktor-faktor dalam industri yang mempengaruhi perusahaan antara lain itu ada persaingan teknologi dan kekuatan tawar-menawar antara perusahaan dengan supplier atau dengan pembeli. Kemudian ada tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan perusahaan tergantung dari misi perusahaan, tetapi pada umumnya tujuan perusahaan mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Tujuan ekonomis adalah memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut bisa digunakan strategi yang berbeda-beda. Kemudian ada kegiatan investasi dan pendanaan. Di sini investasi suatu perusahaan tercermin dalam aktiva tersebut. Investasi tersebut perlu pendanaan. Pada perusahaan memperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Yang pertama itu pemilik saham, kreditur, supplier, dari karyawan itu sendiri, bisa juga dari pemerintah. Kemudian ada operasi. Kegiatan-kegiatan investasi dan pendanaan dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Melalui kegiatan operasional perusahaan, yang pertama itu neraca. Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu yang meliputi aset perusahaan dan klaim atas aset tersebut. Aset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu. Sedangkan klaim perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan pada masa lalu. Dana diperoleh dari pinjaman atau utang dan dari penyertaan pemilik perusahaan atau modal. A. Pengakuan, penilaian, dan klasifikasi aset. Aset didefinisikan sebagai sumber daya mempunyai potensi memberikan manfaat ekonomis pada perusahaan pada masa-masa mendatang. Sumber daya yang mampu menghasilkan aliran kas masuk cash inflow atau kemampuan mengurangi kas keluar cash outflow bisa disebut sebagai aset.
sumber daya tersebut akan diakui sebagai aset apabila yang pertama itu perusahaan memperoleh hak penggunaan aset tersebut sebagai hasil transaksi atau pertukaran pada masa lalu. Yang kedua, manfaat ekonomis masa mendatang bisa diukur, kuantifikasikan dengan tingkat ketepatan yang memadai. Apabila ada sumber daya yang bisa memenuhi kedua persyaratan di atas, maka sumber daya tersebut tidak bisa digolongkan sebagai aset. Yang pertama itu reputasi karyawan atau penduduk sekitar perusahaan, dan kedua itu kontrak dengan manajemen order pembelian. B. Aktiva lancar. Kelompok ini mencakup aset yang akan dijual atau dikonsumsi dalam jangka waktu dekat atau selama siklus normal bisnis yang biasanya itu 1 tahun. Contohnya itu contoh aset itu yang pertama itu kas, yang kedua itu piutang, yang ketiga itu uang muka pembayaran. Selanjutnya itu C. Bangunan, pabrik dan peralatan. Aset ini merupakan aset yang mempunyai wujud fisik, berumur panjang yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk periode jangka panjang dan biasanya tidak dimasukkan untuk dijual kembali, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, mobil, peralatan-peralatan komputer merupakan contoh aset dalam kategori ini. D. Investasi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah investasi jangka panjang seperti investasi pada obligasi dan investasi pada saham. Investasi yang bersifat jangka pendek itu seperti misal investasi pada surat berharga jangka pendek dikelompokkan ke dalam aktiva lancar. Selanjutnya itu E. Aktiva tak berwujud atau intangible. Aset yang masuk dalam kategori ini tidak mempunyai wujud fisik. Beberapa contoh adalah paten yang dipunyai perusahaan, trademark, hak franchise, goodwill juga bisa dikelompokkan sebagai aset tidak berwujud. Goodwill merupakan selisih antara harga yang dibayarkan dengan nilai pasar perusahaan yang dibeli. Selanjutnya itu F. Pengakuan, penilaian, dan klasifikasi utang. Utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menyerahkan kas, barang, dan jasa dalam yang relatif pasti pada masa mendatang dengan periode yang relatif pasti. Sebagai ganti atas manfaat atau jasa yang diterima oleh perusahaan pada masa lalu, kewajiban terhadap pemerintah, supplier, karyawan, bank, dan lembaga keuangan lainnya merupakan utang perusahaan. Selanjutnya itu G. Penilaian dan pengakuan modal saham. Saham merupakan klaim paling akhir urutannya atau hak. Bila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kas yang ada dipakai untuk melunasi utang terlebih dahulu, baru kemudian keluar dari ada sisanya. Kas tersebut digunakan untuk membayar pemegang saham. Apabila tidak ada sisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh kas. Karena itu saham sering disebut sebagai residual interest atau residual claim. Nilai saham akan ditentukan oleh selisih aset dikurangi utang. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Berbeda dengan neraca yang merupakan snapshot, maka laporan laba rugi mencakup suatu periode tertentu. Laporan laba biasanya ditulis dengan judul sebagai berikut. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember 1994. Dalam jangka waktu tertentu, total aset perusahaan berubah disebabkan oleh kegiatan investasi, pendanaan, dan kegiatan operasional. Yang terbagi dalam A. Pendekatan akrual dalam akuntansi. Dalam akuntansi, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan akrual. Dengan pendekatan ini, pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi, atau lebih tepatnya, pendapatan diakui ketika semua atau sebagian besar dari jasa yang harus dilakukan sudah dilakukan serta kas atau piutang sebagian besar dan kepastiannya relatif bisa ditentukan telah diterima.
Jurnal berikut ini barangkali akan memperjelas proses pengakuan pendapatan dengan pendekatan. Nah, di sini tercatat harga pokok penjualan pada debit sebesar sekian dan persediaan pada kredit sebesar sekian, yaitu mencatat pengurangan persediaan dan munculnya harga pokok penjualan. Kemudian piutang dengan jumlah sekian yang tercatat pada debit dan penjualan yang tercatat pada kredit dengan jumlah sekian. Dengan mengakui pendapatan pada saat penjualan dilakukan. Penjualan dalam hal ini menggunakan kredit, bukan kas. Sesudah penjualan terjadi, ada 2 transaksi yang dicatat, pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya produksi. Jurnal yang pertama, yang memunculkan rekening harga pokok penjualan, mengakui dan mencatat munculnya biaya produksi melalui harga pokok penjualan. Sedangkan jurnal yang kedua mengakui munculnya pendapatan atau penjualan meskipun pada saat itu perusahaan belum menerima kas. B. Klasifikasi dalam laporan laba rugi. Tujuan pokok dari laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh untung. Kemampuan perusahaan terutama dilihat dari kemampuan perusahaan memperoleh laba dari operasinya pada kondisi bisnis yang normal. Kadang-kadang perusahaan memperoleh laba pada situasi yang tidak normal. Berikut ini contoh laba tersebut. Yang pertama, laba dari penjualan pabrik atau bisnis perusahaan tersebut adalah retailing. Yang kedua, rugi karena pabrik tersebut terbakar, jarang sekali terjadi kebakaran semacam itu. Dan yang ketiga, laba dari perubahan metode akuntansi. 3. Laporan aliran kas. Komponen laporan keuangan yang ketiga adalah laporan aliran kas atau laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari 3 kegiatan pokok perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ada beberapa kasus di mana perusahaan menguntungkan atau selalu memperoleh laba tetapi tidak mampu membayar utang-utangnya kepada supplier, karyawan, dan kreditor-kreditor lainnya. Perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh biasanya mengalami kejadian semacam itu, menguntungkan tetapi tidak mempunyai kas yang cukup. Kesimpulan, analisis keuangan pada dasarnya ingin melihat prospek dan risiko perusahaan. Prospek bisa dilihat dari tingkat keuntungan dan risiko bisa dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Tujuan analisis keuangan bisa ditinjau dari pandangan seorang analisis, seorang pemegang saham atau calon pemegang saham akan menganalisis perusahaan untuk memperoleh kesimpulan apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Demikian juga halnya dengan pembelian kredit, supplier, dan pemerintah. Kesimpulan, analisis